Peringatan keras untuk Anies, 471 dugaan korupsi di DKI dilaporkan ke KPK. Sudahlah, tangkap saja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Informasi yang kami terima benar bahwa tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan para saksi untuk tersangka. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Oleh masyarakat dipahami sebagai sebuah pemborosan. Nah, karena apa? Saya punya catatan. Satu, berkaitan dengan dugaan pemborosan karena harga yang dibayar terhadap pemilik royalti, yaitu perusahaan di luar negeri, untuk acara kegiatan tersebut sangat mahal. Itu bukan uangnya Anies, bukan uang nenek moyangnya Anies, tapi adalah uang rakyat Jakarta. Nah, kalau sudah terang benderang begini, mengapa para penegak hukum, dalam hal ini KPK, diam saja? Ada apa dengan KPK? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak mengabaikan 471 laporan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di daerahnya. Pelaporan dugaan korupsi di Jakarta adalah yang terbanyak dari daerah lain. Dilansir dari foi.id, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai Gubernur Anies harus melakukan pembenahan dan mengevaluasi kinerja jajarannya untuk mencegah praktik korupsi di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, jika berbicara peringatan, memang Gubernur DKI Jakarta harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Sehingga di sisa akhir masa jabatannya ini, Anies harus betul-betul mengawasi semua penggunaan uang dan uang-uang yang sebelumnya. Misal kelebihan bayar, ia harus langsung diperintahkan untuk dikembalikan. MAKI juga mengimbau Gubernur Anies berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk membuat sistem anti korupsi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diharapkan bisa sigap apabila ada kasus rasuah yang menimpa jajarannya. Kedati demikian, MAKI meminta masyarakat tidak langsung menghakimi Anies terkait banyaknya laporan dugaan korupsi sepanjang 2021 ini. Sebab, kata Boyamin, tidak semua dugaan korupsi yang masuk ke KPK memenuhi syarat pelaporan. Untuk itu, perlu diketahui, hingga 30 November 2021, KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi sebanyak 3.673 aduan. Berdasarkan laman kpk.go.id, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan 471 aduan, Jawa Barat dengan 410 aduan, Sumatera Utara 346 aduan, Jawa Timur 330 aduan, dan Jawa Tengah 240 aduan. PLT Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengapresiasi peran masyarakat terutama dalam upaya memberantas korupsi lewat pengaduan ke KPK. Apalagi Komisi Anti Rasuah tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran serta pihak lainnya. Lebih lanjut, dia mengatakan masyarakat bisa melihat cara pengaduan melalui situs KPK. Tidak hanya itu, pemantauan juga bisa dilakukan lewat kpk.go.id, statistik pengaduan masyarakat. Sementara dilihat dalam situs tersebut, jumlah pelaporan terbanyak hingga Oktober 2021 dilakukan melalui surat dengan jumlah 2.679 aduan. Selanjutnya laporan lewat email 124 aduan, KWS 21 aduan, langsung atau demonstrasi 44 aduan, dan pesan sebanyak 90 aduan. Begitulah, rakyat sudah tidak bodoh lagi. Rakyat sudah bisa merasakan mana program yang berguna, mana yang hanya buang-buang anggaran. Jadi sudah sepantasnya rakyat memiliki pandangannya sendiri soal kemana dana APBN tersebut mengalir dan melapor ke KPK. Maka dari itu, Anies sudah sepantasnya berhenti berbohong kepada rakyat, juga berhenti sebagai gubernur. Sebelum rakyat menekan Anies untuk terus mengungkap kemana dana APBD yang disinyalir dikorupsi. Anies tidak hanya gagal dalam bekerja, tapi juga gagal sebagai pemimpin dan atasan. Menjadi pemikir dan eksekutor adalah dua hal yang berbeda. Teori di atas yang dibaca dan diajarkan bisa jadi ia kuasai, termasuk lancar berbahasa asing. Tapi, modal tersebut tidak layak dijadikan kekuatan seseorang untuk memimpin lembaga, apalagi setingkat provinsi. Teori saja tanpa tahu cara mengeksekusi akan rentan dikibuli bawahan.
Apalagi mindsetnya seperti bos yang hanya terima laporan. Kalau saja ia mau meniru sedikit gaya Jokowi yang sering belusukan meski tidak punya pengalaman, setidaknya lama-kelamaan tahu cara kerja bawahannya. Dan selama KPK menemukan pelanggaran, tapi belum menangkap, nggak guna banget. Hanya menemukan lalu tidak ada tindak lanjut dan menangkap orang-orang yang ada dan terlibat termasuk Anies, selama itulah KPK layak dibubarkan. Masa kepemimpinan Anies memang kerap dibumbui drama anggaran yang digunakan untuk hal-hal kurang berfaedah. Meskipun begitu, hal itu tidak menjadi masalah karena dianggap tidak melanggar hukum. Akan tetapi, bagi orang yang mampu berpikir rasional, kita sudah bisa menilai kemampuan Anies dalam memimpin Jakarta. Hampir tidak ada kebijakan yang mengena langsung pada masyarakat. Janji-janji keberpihakannya pun hingga kini tidak bisa direalisasikan. Sebenarnya, semua kelebihan bayar, proyek bongkar pasang seperti Tugu Getah-Getih, jalur sepeda, tanah muncul, rumah DP 0 rupiah, dan masih banyak lagi itu adalah tindakan yang bisa dikaitkan dengan korupsi. Potensi korupsi yang dilakukan DKI di bawah Anies ini kalau mau dirunut dari sejak dia menjabat sebagai gubernur sangat banyak. Modal capres berkali-kali juga mungkin kali ya, SJW pun bungkam. Sudah sepantasnya jika seorang Anies dibekuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia sudah tidak memiliki kredibilitas dan kepantasan lagi sebagai seorang gubernur. Namun yang terpenting saat ini kita bisa membandingkan bagaimana pemimpin yang dipilih berdasarkan kinerja dengan pemimpin yang dipilih hanya modal seiman saja. Komitmen fee Formula E yang senilai 560 miliar, kemana? Apa kabarnya?